Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Uswatun Hasanah dari kelas Akuntan Syariah C, Prodi Akuntan Syariah. Di sini saya akan membahas kelanjutan materi tauhid, yaitu materi yang kelima tentang tauhidullah dan juga syirik. Namun sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan mengaji Al-Qur'an terlebih dahulu. Baik, langsung saja saya mulai mengaji, yaitu Al-Qur'an juz 30, Quran Surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan langsung masuk ke pembahasan materi, yaitu materi yang kelima tentang tauhidullah dan syirik. Nah, yang pertama yaitu ada tauhidullah. Tauhid ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, ada 3 tingkatan atau 3 tahapan. Nah, tingkatan yang pertama yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah atau al-ma'bul yang disembah. Nah, seperti firman Allah dalam Quran Surah At-Toha ayat 14. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, selanjutnya yaitu tauhid tingkatan kedua, yaitu tauhid mulkiyah, yang berarti mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya malik atau raja dari seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 107. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasyir. Yang artinya, tidaklah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan tidak ada penolong selain Allah. Nah, selanjutnya ini ada tauhid yang tingkatan ketiga, yaitu tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini berarti mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb dari seluruh alam semesta ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua adalah syirik. Syirik ini berarti perbuatan yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya, tetapi masih tetap mengikuti cara hidup menurut ketentuan di luar petunjuk Allah, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 110, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seseorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sekutu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, selanjutnya syirik ini terdapat syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu atau nidan yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, terus serta turut harap dan cinta kepadanya seperti kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan salah satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu ada syirik kecil. Syirik kecil ini adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang pada kemusyrikan. Nah, bentuk-bentuk kemusyrikan itu yaitu antara lain, yang pertama, memakai cincin, keris, azimat, atau lainnya yang mereka anggap dapat menolak bala atau bencana bagi yang memakainya. Nah, yang kedua itu meminta perlindungan pada selain Allah. Yang ketiga, berdoa pada selain Allah. Dan yang keempat, melaksanakan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah merupakan perbuatan musyrik dan syirik. Nah, selanjutnya ada syirik yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW seperti dalam sabda beliau, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling aku takutkan dari Masihid Dajjal? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu syirik kafi, di mana seseorang melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, syirik kafi adalah syirik yang sangat rahasia, sehingga orang yang melakukan amal ibadah itu pun tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa amal ibadahnya adalah syirik. Nah, dan ini merupakan suatu dosa. Nah, seolah-olah amal ibadahnya itu diterima Allah, padahal tidak atau tertolak. Selanjutnya, hadis ini menjelaskan seorang mukmin yang beribadah kepada Allah, tetapi peribadahannya itu disertai dengan riya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik yang seperti itu. Sekian materi pembahasan tentang tauhidullah dan syirik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.